kalau misalnya apa bisa combine aja. Ya, aku juga tanya mbak itunya asistennya, dia ketua bawahnya kan harus ada rekernya, siapapun itu harus bisa combine aja. Itu berapa kali kan ketemu, misalnya saya ada acara di hotel mana gitu. Mas, ini, Baik, kita bisa mulai pelan-pelan ya. Terdengar suara saya? Halo, Terdengar. terdengar? Ya, nggak bisa banter-banter gitu, ruang rapat masalahnya. Saya ngajar bareng-bareng. Oke ya? Terdengar Pak. Oke, baik. Selamat siang. Kita di pertemuan ke-13 ini. Kebetulan akselerasi teknologi tidak terlepas juga ya dari bagian dari pengolahan big data gitu ya. Jadi nah, kita ketika bicara big data ya, karena dengan kesepakatan bahwa kita sekarang memasuki era industri 4.0 itu ya, maka mau tidak mau kita harus berhadapan dengan big data. Kenapa di akselerasi teknologi ini kami memperkenalkan pengolahan big data? Karena secara otomatis kalian nanti di semester-semester yang akan datang maupun ini di awal itu akan berhadapan langsung gitu ya. Jadi apa yang sekarang kita tidak disuguhkan dengan data. Kemarin saja habis hasil kepemiluan gitu ya, hasil pemilu. Kalau dulu pemilu-pemilu klasik ya, pemilu-pemilu lama, itu kan ada tahapan di KPU itu yang namanya pungra, pemungutan suara, terus kemudian menuju ke tahapan tungra, perhitungan suara itu bisa mencapai di tingkat KPU itu 1 minggu. 1 minggu karena tahapannya perhitungan di tingkat kelurahan, perhitungan di tingkat kecamatan, PPK sampai dengan perhitungan suara di tingkat KPU itu 1 minggu. Namun karena sekarang enggak ya, dengan big data kita bisa langsung lihat hasil polling gitu ya, yang dengan model-model bermacam-macam ya. Ada yang dari Carta, ada yang dari Indonesia Cyber dan lain sebagainya yang melakukan polling secara cepat gitu ya, yang dilakukan secara cepat. Real count-nya belakangan, tapi secara quick count-nya itu berjalan dengan cepat. Nah, itu yang kita alami, yang akan kita alami ke depan berkaitan dengan pengolahan data dan big data itu seperti itu. Kita akan berhadapan dengan big data dan pengolahan data itu secara langsung seperti itu. Nah, rekan-rekan mahasiswa juga tidak boleh alergi gitu ya. Ketika menerima sebuah teknologi baru dengan big data baru terus komplain, kenapa sudah keluar quick count-nya, sudah keluar quick count-nya. Padahal kan prosesnya belum selesai. Nah, ini pengolahan big data. Jadi tren rekan-rekan manajemen yang akan datang itu bisa melihat tren. Sekarang penjualan Shopee, penjualan apa menurun. Nah, 3 tahun yang akan datang sudah bisa kita forecastingkan, kita peramalkan. Pengolahan big data inilah yang sebenarnya harus dipahami oleh rekan-rekan yang mengampu mata kuliah akselerasi teknologi. Apa arti dari big data? Big data adalah istilah khusus yang digunakan untuk data yang melebihi kapasitas pemrosesan database konvensional. Ya. Kalau dulu Jawa Pos itu harus punya server yang besarnya sebesar kamar mandinya satpam gitu ya, karena
harus punya memori yang sangat besar, harus menerima eksternal memorinya sangat besar. Sekarang enggak, cukup diselesaikan dengan satu piringan gitu ya, yang isinya berapa tera, berapa giga gitu ya. Nah, ketika pemrosesan itu melebihi konvensional, maka yang dilakukan adalah pengolahan dalam bentuk big data. Nah, analisis big data apa saja yang ada? Secara teorisnya begini ya. Nah, ini gambarannya. Pengolahan big data. Ada volume, ada variety, ada velocity, ada waktu gitu ya. Nah, volume. Apa yang akan diolah di dalam proses big data? Berbeda dengan data biasa yang berukuran kilobyte ya, hingga gigabyte. Big data berukuran tera, jadi pengolahannya sampai dengan tera, hingga satu. Bayangkan ya, dulu waktu mungkin Ibu Tri masih kenal yang namanya floppy gitu ya, disket gitu ya, yang satu lembar disket dulu sudah dipakai untuk komputer di era-era tahun berapa ya, antara 90 gitu ya, mengenal floppy, mengenal disket. Anak sekarang nggak kenal kayaknya Bu, dia langsung sudah pada flash disk gitu ya. Sudah nggak akan kenal yang namanya disket yang kita masukkan, yang pertama yang satu lembar kayak kertas itu, dulu hitam, terus kemudian disketnya berubah menjadi agak kotak, yang lebih kecil bisa disaku, terus berubah lagi menjadi CD ya, menjadi disket, berubah lagi menjadi flash disk. Nah itu sebenarnya ini perubahan ukuran data ini ya. Terus kemudian kecepatan data. Nah ini bagian dari kecepatan data. Kalau dulu kisaran antara 30 kilobyte hingga 30 giga, itu kecepatannya sudah paling tinggi gitu ya untuk sebuah pemrosesan. Sekarang beda lagi ya. Sekarang sudah kita ngerit ya, dulu kalau di komputer, kalau kita mengedit video itu ya, mengedit video, editing video untuk bisa menjadi video itu kan kita render. Kita render itu kalau anggap saja 15 menit video, itu butuh waktu bisa 3 jam kita untuk rendernya saja. Sekarang dengan menggunakan, Anda sudah pernah mengerjakan dengan menggunakan KineMaster itu, untuk 15 menit video ya 15 menit kebutuhan gitu ya, nggak sampai 1 jam gitu ya. Bayangkan berarti per durasinya itu hampir sama gitu ya. Nah, kecepatan untuk render ini yang berkembang secara cepat gitu ya. Bayangkan kita lama-lama pekerjaan kita juga akan berubah gitu ya. Sekarang lagi ngirim data, sekarang ngirim paket gitu ya. Anda dikirim dari Kalimantan, bisa sampai Surabaya besok pagi gitu. Data sudah nggak gitu lagi gitu ya. Kita kedip saja datanya sudah masuk gitu ya. Nah, sama sekarang hati-hati Anda menggunakan status di Facebook. Facebook sekarang tidak menyediakan dihapus ya, jadi bahaya. Facebook tidak menyediakan konten untuk dihapus. Dia menyimpan di bank sampah. Artinya jika Anda membuat data yang bersifat mungkin mengajak ke SARA dan sebagainya, itu masih bisa ditelusuri. Ya, jadi hati-hati teman-teman yang menggunakan sosial media Facebook, itu tidak ada yang menghapus data. Data dipindah ke sampah. Jadi pihak vendor, pihak yang server itu masih bisa membuka data Anda. Karena sudah tidak dibuang lagi, dipindahkan ke bak sampah. Jadi hati-hati ya. Jadi mungkin Anda yang belum tahu, saya juga barusan ngecek saja mau menghapus beberapa video yang lama gitu, ternyata nggak bisa. Sekarang dimasukkan ke dalam bak sampah atau dimasukkan ke dalam template simpanan. Pilihannya hanya itu, sudah nggak bisa menghapus. Jadi hati-hati, teman-teman masih bisa ditelusuri kalau memang membuat konten-konten yang berbahaya gitu ya. Undang-undang ITE bisa menjerat Anda untuk pelanggaran gitu ya. Sekarang pelanggaran ITE itu tidak lagi perdata gitu ya. Kalau dulu namanya orang melanggar selama bentuknya adalah kesalahan dan sebagainya adalah perdata. Sekarang tidak. Anggap saja Habib Rizik itu double itu ya kasusnya. Makanya masih dipelajari lagi apakah itu kategori perdata atau pidana. Ternyata Habib Rizik dibebankan ya perdata ya pidana, ya bayar denda kayak begitu. Jadi sangat berbahaya sekali. Oke.
Berikutnya adalah varietas keanekaragaman struktur data. Data itu ternyata setelah kita olah ada yang struktur data, ada yang semi struktur data, ada yang unstruktur data. Bayangkan kalau ini kita mengolah gitu ya. Dulu itu kita untuk bisa mencari judul penelitian, mencari hubungan pengaruh ini dengan ini itu analisisnya menggunakan produk momen itu bisa menghitung 1 hari kita ya. Sekarang enggak, beberapa detik aja. Nanti kita coba yang kemarin kayak trial SEM, kayak trial PLS itu ya, betapa cepatnya data bisa kita olah dengan cepat. Nah, berikutnya adalah value atau nilai data. Apa yang Anda bayangkan jika dulu mencari keterpengaruhan itu dengan produk momen, terus kemudian menguji lagi, mencari data tabel T di internet atau di buku, terus kemudian menghitung ulang, ada hitungan tahapan. Sekarang enggak, semuanya sudah terintegrasi, semuanya sudah bisa diekspor, semuanya bisa dihasilkan dari output itu secara data real, ya. Seperti itu. Jadi Anda riset yang akan datang itu nggak perlu ngolah data terlalu banyak. Mungkin nanti skripsi Anda itu presentasinya mana data aslinya, dicek sama dosen penguji, oh ini ngawur sing iki kamu rekayasa data yang ini, itu akan ketahuan. Anda membuat data yang cemplong-cemplong, tidak valid, kemudian tidak reliable, itu akan terlihat. Apalagi sekelas SEM itu akan ketahuan bahwa pada indikator ini nggak nyambung gitu ya, indikator ini terus ketemu pada indikator pada variabelnya Y itu nggak nyambung karena terlihat di rekayasa. Nah itu structural equation model bisa menampilkan itu gitu ya. Kalau SPSS belum sampai ke sana, dia hanya outputnya hanya angka-angka yang dinilai, tetapi tidak mengidentifikasi bila mana Anda itu menginput datanya secara tidak konsisten kayak begitu ya. Nah, di value atau nilai data. Nah, berikutnya ini gambaran ya bahwa otak manusia itu nanti akan bekerja seperti ini. Ya. Bayangkan kali. Tapi komputer sudah seperti ini gitu ya. Seandainya komputer itu manusia gitu sambat-sambat gitu ya. Waduh, diperintah oleh kalian gitu. Putri kirim jawaban berulang-ulang kali, sing salah 3 kali. Terus dihapus lagi ya kayak gitu. Mungkin kalau komputernya bisa sambat itu muring-muring. Waduh, datanya dibolan-baleni lagi kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Anda bisa membayangkan otak kita aja yang diisi seperti ini sudah rungsep gitu ya. Apalagi otaknya komputer gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, apa manfaat big data? Pertama, ketika kita mempelajari, ini saya ambil beberapa referensi memang ya dari beberapa sumber. Pertama adalah pada sosial media. Nah, di sosial media apa yang menjadi keuntungan ketika big data ini diberlakukan? Facebook dan Twitter itu mempunyai pertumbuhan data yang paling cepat. Bayangkan ya, dua sosmed ini mau paling cepat sekali ya. Sekarang mau disusul sama ini TikTok gitu ya. TikTok itu berita-berita tidak di-sharing, tidak di bandit gitu ya, tidak di bandit. Jadi mereka tidak di ban itu. Jadi kalau ada apa-apa itu langsung muncul. Facebook dan Twitter enggak, masih ada sharingnya. Tapi perkembangan secara cepat. Orang kecelakaan, mengidentifikasi kecelakaan yang Caca kemarin itu sangat cepat. Polisi belum dapat CCTV-nya, dia ngecek di sosial media sudah tahu bahwa posisi Caca di mana, truknya seperti apa, ya. Karena masing-masing mobil itu sudah pakai kamera. Bayangkan sekarang radio SS itu ya, suara Surabaya itu bisa segera mengidentifikasi jika terjadi kemacetan. Padahal jika dilihat dengan menggunakan satelit, ya ada gambaran di satelit itu, ya ada sih kemacetan, tapi dampak dan lain sebagainya informasinya tidak secepat ketika Anda di dalam mobil menyalakan SS itu ya. Nah, informasi akan lebih cepat. Kemudian transaksi finansial, big data. Dulu kita melakukan transfer itu ya, jangan transfer ya, bayangkan Anda mengirim Putri itu kalau dulu mau kirim uang ke Kalimantan itu melalui pos ya. Apa dulu ya, saya lupa namanya yang di kantor pos itu. Wesel ya Bu ya. Ngirim wesel itu ya bisa 1 minggu gitu ya.
Itu orang-orang kaya saja yang dulu bisa kirim wesel itu ya. Anaknya yang mungkin di Arab Saudi itu dapat dapat yang di Jawa kiriman wesel itu 1 minggu bisa dicairkan ya. Sekarang tidak. Anda kalau melakukan transaksi e-banking berapa cepat ya, seberapa cepatnya. Terus kemudian transaksi-transaksi itu eh, real dan gimana ya, artinya konsep perbankan, sebenarnya perbankan itu penganut teknologi yang paling bagus ya. Jadi kalau Adi Buana itu bisa servernya seperti bank gitu ya, Firlenda akan bagus itu ya, karena bank itu paling bagus, pengguna teknologi yang paling bagus dan paling akurat, paling akurasi gitu. Nggak mudah dihack, nggak mudah dihacker, nggak mudah dijebol lah istilahnya seperti itu. Kalau dijebol bolak-balik ya hancur bank itu ya. Jadi dia transaksi finansialnya paling bagus. Terus Anda membeli barang sekarang pun juga seperti itu. Cukup COD gitu ya, pesen nanti bayar di rumah. Shopee dan lain sebagainya itu penalang dana gitu ya, penalang dana yang sangat besar. Bayangkan kalau ada transaksi-transaksi fiktif itu, kasihan itu Gojeknya yang ngantar barang dan lain sebagainya, para petugasnya yang ngantar barang. Tetapi Shopee itu memberikan merekomended ya, jadi alamatnya orang, terus orang ini bertransaksi secara baik berapa orang, yang fiktif berapa orang. Kalau memang dianggap orang itu sering melakukan aktivitas yang memang ngapusi gitu ya, dia juga akan tidak memberikan rekom untuk pengiriman barang seperti itu. Oke, kemudian big data manfaatnya sebagai data publik. Kalau dulu Anda foto, Anda dulu kalau zaman masih ada kamera yang pakai pakai ini ya, bahannya dari apa itu yang diupgradekan Kodak gitu ya. Anda 1 tahun berapa kali foto? Paling kan satu set itu hanya 40 ya, mungkin 1 tahun 2 kali lah dalam foto ya. Sekarang Anda 1 hari berapa kali foto yang Anda masukkan ke dalam Facebook? Pak Yitno ini fotonya sekarang di Facebook itu 14.000 foto. Ya. Terus itu kalau dicetak semua berapa juta kita harus bayar ya? 14.000 foto Pak Yitno itu di fotonya di Facebook itu ya. Belum yang video. Videonya Pak Yitno itu di eh, di YouTube itu 467. Kalau fotonya sekitar 14.000 di Facebook. Twitter enggak, Instagram enggak banyak, Instagram paling enggak sampai 700 foto. TikTok belum banyak gitu ya, masih beberapa. Tetapi yang pemasaran Pak Yitno, artinya Pak Yitno mempublish data pribadi Pak Yitno itu paling banyak di Facebook sama di YouTube. Nah, ini yang kemudian nanti akan artinya rekomend ya, bahwa Anda itu benar-benar seorang yang expert, ahli di bidang sesuatu itu bisa ditelusuri dari data publik ini. Itu. Ini manfaat ya, nanti saya kirim barangkali di UAS nanti keluar ya. Kita tinggal satu kali kalau pertemuan lagi, terus kemudian UAS waktu sangat cepat gitu ya. Tahu-tahu wis bayar lagi gitu ya. Ya sekolah kayak gitu ya. Tahu-tahu bayar SPP lagi. Gitu. Kemudian manfaat big data adalah data sensorik. Jadi ketika perangkat berupa inputan semuanya digerakkan melalui sensor. Anda memerintahkan gitu ya, memerintahkan robotik gitu ya, memerintahkan untuk pengolahan apa, pengolahan regresi, pengolahan perbedaan, diferensial dan sebagainya. Itu semuanya sebuah sensor coding gitu ya, coding yang meminta alat atau sistem kita untuk bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan. Sensor ini akan lebih efektif lagi jika dikerjakan oleh teman-teman yang ahli di bidang robotik gitu ya. Saya ulangi lagi, di bidang robotik ini lebih mengenal lagi ya teman-teman elektro yang ada di sini. Elektro nanti silahkan tanya-tanya itu ya, bagaimana sensor untuk paling ngetren sekarang ya, sensor bisa masuk ke rumah, sensor untuk menghidupkan melalui wifi, menghidupkan kamera dari jarak jauh. Jadi hati-hati pembantu rumah tangga di rumah diingatkan, jangan biasa main TikTok di rumahnya bos itu ya. Dia punya kamera yang bisa dinyalakan dari
jauh, berarti untuk mengontrol gitu ya, apakah pembantunya pembantu rumah tangga PRT-nya itu tiduran aja atau enggak itu. Teman-teman dosen kami yang elektro rumahnya sudah dilengkapi itu semua gitu ya. Jadi dia walaupun bekerja gitu tenang, dia bisa memantau anak-anaknya posisi di mana itu ya. Semua serba sensor. Kemudian manfaat big data berikutnya adalah data perusahaan. Nah, ketika data perusahaan ini diinputkan ya, jadi Anda kalau melihat data-data perusahaan yang tercatat di Bursa Efek ya, Bursa Efek Surabaya itu sebenarnya adalah data-data perusahaan yang mengupload atau menceritakan tentang keuangan, itu ya, laporan keuangan ada di sana. Ada dia berapa melakukan right issue itu. Right issue itu penambahan modal melalui penjualan saham lagi. Berapa tahun dia melakukan right issue itu berapa tahun. Terus kemudian right issue-nya terbuka apa tertutup itu ada semuanya. Anda coba buka-buka Bursa Efek Surabaya gitu ya, mengenai laporan keuangan. Betapa rigidnya laporan keuangan HM Sampurna itu ya. Berapa tahun melakukan right issue, berapa tahun penjualan, berapa tahun kayak begitu. Nah, itu manfaat big data bagi perusahaan. Berikutnya, big data analitik adalah keseluruhan proses dari mengumpulkan, merapikan, menganalisa big data sehingga diperoleh informasi yang bernilai guna untuk membantu penentuan keputusan atau keberlangsungan suatu sistem. Nah, banyak juga di alat analisis big data ini. Kemarin saya sudah menunjukkan yang namanya SEM, terus kemudian menunjukkan yang namanya PLS, terus kemudian hari ini saya akan menunjukkan yang namanya SPSS itu ya. Di antara beda-beda ketiganya akan kita bahas minggu depan. Hari ini saya hanya menerangkan secara detail gitu ya. Tapi ada beberapa istilah pengolahan data itu yang harus Anda pahami, yang nanti akan keluar di ujian akhir semester. Oke, ini yang disebut dengan SPSS. Sekarang sudah, saya jarang mengikuti ya, versinya itu biasanya memang genap, versi 12, versi 13, versi 16, versi 17. Sekarang sudah mungkin versi 20 atau versi 19. Bedanya kalau di versi ganjil dan genap itu, kalau di versi ganjil itu tidak dilengkapi untuk kebutuhan analisis linear, bukan linear programming, tidak dilengkapi analisis kebutuhan untuk pengendalian kualitas. Tetapi yang di versi-versi yang genap 20, terus kemudian 12, versi 14, versi 16 itu ada. Walaupun toh sama, tinggal di upgrade gitu ya modelnya. Tetapi di versi-versi yang genap, SPSS itu pasti bisa menampilkan beberapa fitur analisis untuk pengendalian kualitas. Yang mungkin kebutuhannya awalnya kan kalau SPSS memang diperuntukkan untuk rekan-rekan ekonomi gitu ya, untuk menganalisis. Tapi sudah tidak hanya orang ekonomi yang menggunakan. Sekarang sudah semuanya gitu ya, semuanya bidang yang membutuhkan analisis kebutuhan menggunakan SPSS. Ini arti SPSS ya, Statistical Product and Service Solution. Berarti ini adalah produk analisis statistik yang digunakan untuk memberikan solusi pelayanan kayak begitu. Di dalamnya apa aja? Banyak itu ya, analisisnya banyak. Itu kita trial minggu depan. Sekarang hari ini kita lihat teorinya, cara membaca outputnya kayak apa gitu ya. Nah, SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif ya, ada kotak-kotaknya, kemudian ya lengkap, ada pointingnya, ada perintah melalui clicking mouse dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh data inputan gitu ya. Jadi ada data view inputan pada SPSS ya. Nah, ini Pak Yitno mencoba yang kemarin Anda menggunakan Google form itu untuk angket disebarkan ke rekan-rekan, itu saya coba memasukkan lagi ya. Jadi kalau ada 5 berarti nilainya sangat bagus, kalau 3 ini berarti angkanya netral, kalau 4 berarti baik, kalau 1 berarti tidak baik kayak begitu ya. Kemarin ya cukup baik, ada 5 level
untuk skala Likert gitu ya. Jadi itu. Kemudian X1 berarti pertanyaan X1.1 pertanyaan 1 pada, kemarin kan sudah Anda buat ya, pertanyaan 1 pada X1, pertanyaan 1, pertanyaan kedua pada X1, pertanyaan ketiga pada X1 kayak gitu. Hingga pertanyaan keempat, nah, ini data SPS. Inputan ini sebenarnya sebelum kita menginput ini, kita harus yang namanya punya rancangan penelitian ya. Ini kenapa Pak Yitno sudah ngomongin ini gitu? Karena nanti Anda akan ketemu yang namanya mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Ini gambaran saja. Nanti barangkali di semester 6 Anda baru ketemu. Tapi paling tidak, waduh ya, saya pernah diajari Pak Yitno ya, walaupun tidak detail seperti saya mengajari di mata kuliah metodologi penelitian. Tapi di akselerasi teknologi ini harus memperkenalkan gitu ya tentang big data. Nah, Anda tidak bisa langsung membuat angka seperti itu kalau tidak membuat rancangan penelitian. Ini berarti kan X1, pertanyaan pada X1, jumlah pertanyaan pada X2, jumlah pertanyaan pada X3, serta Y, variabel terikatnya. Ini berarti ada berapa X-nya? Ada 3X sama 1Y, ada 3 variabel bebas, dan ada 1 variabel terikat. Ini adalah hipotesis ya, hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dugaan. Biasanya seperti ini kan menduga kepemimpinan itu ada pengaruh terhadap komitmen organisasi. Motivasi itu ada pengaruh terhadap komitmen organisasi. Kepuasan kerja itu ada pengaruh terhadap komitmen organisasi. Ya. Terus kemudian next. Nah, ini adalah data yang tadi kita input dengan menggunakan regresi linear berganda ya. Anda lihat ya, di situ ada regresi linear berganda, analisis, terus kemudian regression, karena kita mau mencari regresi linear berganda. Nah, ini regresi linear berganda. Kemudian luarannya seperti ini ya, gambaran luarannya seperti ini. Ada R 0,801. Apa yang dimaksud? Ini nanti akan keluar ya di UAS gitu ya. Akan UAS-nya saya versi nanti waktunya 1 jam, terus kemudian harus menjawab cepat. Kalau di kelas ternyata kelas pagi tidak bisa, berarti Anda nanti mengikuti lagi di kelas malam jam 10-an malam ya. Saya anggap itu bagi teman-teman yang ternyata nggak nututi, nggak bisa input atau trouble, itu nanti malamnya akan saya coba buka lagi. Waktunya 1 jam karena pilihan ganda ya, jadi nggak boleh lama-lama di hadapan. Nah, ini nanti Anda print karena saya kirim Anda print karena nanti materinya paling banyak di sini. Ya. Bagaimana membaca koefisien korelasi? Adalah harga koefisien korelasi sebesar 0,801. 801 ini berarti menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tinggi. 801 itu kan 80,1% ya, 80,1. Nah, kalau 80,1% berarti kan pengaruhnya tinggi. Kalau pengaruhnya rendah ya berarti di bawah 50%. Anda catat ya, yang tidak tertulis Anda ingat-ingat gitu ya. Nah, berarti 80,1% dianggap pengaruhnya tinggi. Dan hasil R square-nya gitu ya, adjusted square-nya adalah sebesar 0,642. Hal ini menunjukkan bahwa 64,2% variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja dapat mempengaruhi variabel terikat komitmen organisasi. 64,2%. Kemudian berarti ada sisa dong, karena kan 64,2%, berarti 100% dikurangi 64,2%, sisa 35,8%. Artinya komitmen organisasi itu dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang lain di luar ketiga faktor di luar ketiga variabel ini. Sebesar berapa? Berarti 100% dikurangi 64,2%, berarti ada 35,8%. Ya, itu ya. Jadi itu yang harus dipahami gitu ya ketika membaca output seperti ini.
output model Semari ini bicara tentang apa? Bicara tentang R, bicara tentang regresinya atau korelasinya yang menunjukkan tinggi apa rendah, terus kemudian R square-nya menunjukkan nilai keterpengaruhannya berapa, ya. 64,2%, sisanya berarti 35,8%. Berarti komitmen organisasi itu dipengaruhi oleh ketiga variabel tadi berapa? 64,2%. Gaya kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja. Kemudian 35,8%-nya berupa apa? Ya bisa jadi berupa ketokohan, berupa perilaku, dan yang di luar tiga tadi, yang di luar tiga variabel. Oke, jadi kan artinya begini. Nah, gambar ini itu mempengaruhi ini ke semuanya itu 64,2%. 35,8%-nya dipengaruhi dari apa? Ya di luar ini bisa kinerja, bisa perilaku, bisa apa saja ya yang di luar 3 poin pembahasan ini. Berapa poinnya? Masih 35,8%. Ya, masih banyak sebenarnya gitu ya. Nah, terus berikutnya yang perlu dipelajari lagi adalah ini. Bagaimana menghitung garis regresi? Garis regresinya rumusnya kan Y A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Ini kalau Anda baca garis ini itu yang menunjukkan B yang mana. Ada yang menunjukkan konstanta, berarti konstanta itu konstanta ini. Kalau rumusnya A plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3, berarti kalau dimasukkan yang di depan ini, yang tabel yang di depan ini kalau dimasukkan seperti ini. Y sama dengan 4,421 min, ini lihat-lihat, ini tanda min, gaya kepemimpinan itu minus. Min 0, berarti kalau di depan titik itu dianggap 0, nilainya 0. Di depan titik itu dianggap 0. Ingat ya, kalau konstanta ini kan 4,421. Berarti di depan titik ada angka 4. Ini di depan titik nggak ada angka, berarti dianggap 0. Maka nilai X2, X1-nya adalah min 0,018. Nilai X3-nya adalah plus. Ini plus ya, berarti plus karena tidak ada tanda angka min. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari hasil kita tadi memasukkan ke SPSS tadi. Berarti ini plus 385. Ini plus atau min? Plus karena tidak ada tanda min di sini. Berarti plus 0,321. Ini adalah garis regresi, ya. Garis regresi dari apa? Dari ketika kita menginput ini tadi, ya, kemudian dimasukkan ke dalam SPSS dengan kebutuhan analisisnya adalah regresi linear, hasilnya adalah ini. Artinya apa? Ketika ada angka seperti ini, maka artinya ini. Jika X1 sampai dengan X3 itu tidak ada dianggap 0, maka sebenarnya komitmen organisasi itu bernilai 4,421. Ya. Jika X1, X2, X3 itu tidak kamu teliti, sebenarnya karyawan itu punya komitmen sebesar berapa? Sebesar 4,421 poin. Ya. Jadi sebenarnya mahasiswa Unipa itu walaupun barangkali ya, walaupun tidak ada Pak Yitno, tapi komitmen mengerjakan itu nilainya 4,421 seperti itu. Jadi ketika tidak diteliti, ketika variabel itu ketika tidak diteliti, tapi dia punya komitmen 4,421. Itu dibuktikan dari apa? Dari konstanta ini ya, nilai angka di konstanta ini. Terus berikutnya, seandainya saya menambahi tentang gaya kepemimpinan, dia bertambah berapa? Berarti tadi kan nilainya min 0,618. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semua variabelnya kontan, apabila variabel yang lain kontan, ditambahkan X1, maka komitmen organisasi akan turun 0,018. Ya kita tidak tahu karena kemarin orang kan angket disebarkan ke orang, ada yang menjawab gak penting, gaya kepemimpinan itu gak penting. Pemimpin semakin otoriter ya berarti semakin tidak nyaman karyawan kayak begitu. Makanya dia bernilai minus gitu ya. Kita mencari alasan sendiri ya. Kenapa gaya kepemimpinan itu tidak memberikan kontribusi, tidak memberikan nilai angka pada komitmen organisasi. Ya mungkin gaya pemimpin ini otoriter dan lain sebagainya, maka dianggap minus gitu ya. Ini kan contoh angket yang disebarkan di sebuah perusahaan. Bagaimana kan dengan X2? Ketika yang lain dianggap kontan, ketika kita tidak meneliti X1 dan X3,
maka X2-nya bernilai 0,385. Artinya, apabila kita tidak meneliti yang lainnya, maka ketika kita hanya menambahkan motivasi kerja, maka kenaikan terhadap komitmen organisasi sebesar 0,385 poin. Ya. Harga koefisien X3 yaitu kepuasan kerja sebesar 0,321. Hal ini menunjukkan bahwa apabila semua variabel lainnya konstan dan apabila nilai variabel kepuasan kerja naik satu saja, ya, jadi ketika kepuasan kerja naik satu saja, maka komitmen organisasi akan naik 0,321. Ya. Nah, kalau kita membaca keseluruhan seperti itu tadi ya. Oke. Berikutnya membaca yang namanya hipotesis yang tadi. Ini loh ya, hipotesis itu. Kalau dari rancangan penelitian tadi mana? Ini loh, H1, maaf ini keliru. Ini harusnya H1, H2, H3. Ini namanya hipotesis. Garis yang menghubungkan. Ada pengaruh. Kan kita menginginkan kepemimpinan ada pengaruh terhadap komitmen organisasi. Motivasi ada pengaruh terhadap komitmen organisasi. Kepuasan kerja ada pengaruh terhadap komitmen organisasi. Nah, hasil pembuktian itu di sini. Kita kenal hipotesis. Pengujian hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara dalam penelitian yang akan dibuktikan dengan analisis hasil keputusan. Jika hipotesisnya diterima dengan catatan, hipotesis diterima jika nilai sigma lebih kecil daripada 0,05. Berarti nilai sigma, nilai kesalahannya harus lebih kecil daripada 5%. 0,05 itu kan 5% ya. Berarti kan 0,05 itu kalau kamu kalikan 100 berarti kan 5. Berarti di bawah 5% kesalahannya. Tapi jika hipotesismu ditolak atau hipotesismu tidak terbukti kebenarannya, maka nilai sek akan lebih besar daripada 0,05. Atau nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Oke ya. Jadi ini nanti untuk melihat hipotesis. Nah, bagaimana menguji hipotesis pertama? Ingat ya, ketika menguji hipotesis harus mencari nilai sig dan nilai t. Kalau kemarin kita menggunakan tutorialnya PLS kemarin, Anda baca lagi ya, nanti Anda rekamannya Anda lihat lagi. Untuk bisa menerima hipotesis kan t-nya harus lebih besar daripada t tabel. Sebenarnya ini sama, cuma SPSS disederhanakan. Ketika t-nya lebih besar daripada t tabel, pasti sig-nya lebih kecil dari 5%. Gitu ya. Seperti itu. Tapi SPSS membacanya lebih diringankan gitu, nggak terlalu banyak. Ya, jadi hasilnya kalau ini pengujian hipotesis, maka di atas tadi hipotesisnya seperti apa? Hipotesis pertama itu melihat nilai sig. Kamu lihat angka sig pada X1 gaya kepemimpinan, sig-nya berapa? 87,6. Gaya kepemimpinan X1 dengan nilai T, terus lihat di angka yang ada tulisan T-nya, terus lihat angka yang ada sig-nya, ya. Berarti T-nya minus 0,157 dengan sig-nya adalah 0,876 atau 87,6%. Motivasi, dilihat garis lurus, dilihat angka T-nya 4,929, terus kemudian sig-nya adalah 0,00%, adalah 0%. Kepuasan kerja X-nya, T-nya adalah 5,167 dengan sig-nya 0,00. Sig ini adalah tingkat kesalahan ya. Berarti sig-nya untuk X1 itu 87,6%. Motivasi itu tidak ada kesalahan, sig-nya 0%. Kepuasan kerja itu tidak ada kesalahan, sig-nya 0%. Bagaimana menguji hipotesisnya? Berdasarkan uji T pada variabel gaya kepemimpinan X1 sebesar 0, uji T, berarti kan uji T ini ya, 0,15 dengan nilai sig 0,87. Dalam kurun sig lebih besar daripada 0,05 sehingga variabel tersebut tidak diterima ya. Karena apa? Karena nilai sig-nya lebih besar daripada 0,05. Sig-nya berapa sih? 0,876 atau 87,6%. Atau kesalahannya 87,6%. Sehingga
Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan ditolak. Berarti tidak ada pengaruh istilahnya gaya kepemimpinan itu terhadap komitmen organisasi. Enggak gitu ya artinya ya. Oke, berikutnya adalah bagaimana menguji hipotesisnya motivasi. Hipotesisnya motivasi adalah kita lihat nilai UJT-nya berapa. 4,929. Dengan nilai berapa? Nilai SIG-nya 0,00. Berarti ini berapa kesalahannya? 0% kan? 0,00. Maka SIG lebih kecil daripada 0,05 sehingga diterima. Maka hipotesis kedua ini sebenarnya hipotesis kedua ya, saya salah nulis. Sorry. Hipotesis kedua menyatakan diduga motivasi kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan di PT Dinamika, terbukti kebenarannya. Ya, berarti ini X2-nya diterima dan terbukti. Kenapa sih kok bisa terbukti? Karena nilai SIG-nya itu lebih kecil daripada 0,05 atau tingkat kesalahannya itu 0% ya. 0,0. Makanya diterima. Bagaimana dengan hipotesis ketiga? Berdasarkan UJT pada variabel kepuasan kepemimpinan atau kepuasan kerja, bukan kepuasan kerja, sorry. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja X3 sebesar 5,16 itu dengan nilai SIG 0,00 atau tingkat kesalahannya 0 sehingga SIG lebih kecil dari 0,05, maka variabel ini diterima sehingga hipotesis yang berbunyi diduga kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan di PT Dinamika Karya Persada. Nah, seperti itu. Nah, dari sekian ini tadi mana yang diterima? Yang diterima adalah X1 dan yang diterima adalah X2 dan X3, yang tidak diterima adalah X1 karena tingkat SIG-nya 87,6%. X2-nya tingkat kesalahannya 0%. Kepuasan kerja tingkat kesalahannya 0%. Nah, ini pengolahan big data yang Anda harus pahami, harus pelajari, dan kita minggu depan trial untuk SPSS-nya. Tapi cara membacanya ini yang keluar di UAS, karena saya ingin melihat Anda seberapa bisa atau seberapa besar di dalam membaca big data, pengolahan data, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pengolahan data. Minggu depan kita langsung pada posisi trial ya, trialnya tidak keluar sih di acara kita, maksudnya di perkuliahan kita nggak keluar di UAS, tapi apa yang saya sampaikan ini tadi kita buktikan dengan caranya seperti apa sih, kok bisa keluar data seperti itu, dan itu menjadi data penelitian yang harus dipelajari oleh mahasiswa, dan itu menjadi bahan nanti kalau Anda TA gitu. Walaupun istilahnya masih lama ya, menuju TA Anda masih lama, bisa jadi nanti kurang sampai TA wis keburu menikah gitu ya, nggak jadi lulus kayak begitu ya. Tapi gambaran itu harus ke sana gitu ya. Diguyu sama Bu Tri ya. Iya, makanya Pak Yitno kalau mau bilang lek pacaran ke saiki ae sampai semester 4 gitu. Nanti semester 6 pacarnya diputuskan gitu. Mas pasti mengganggu, nggak bisa lulus gitu. Karena materinya kayak begitu gitu ya bentuk analisisnya. Nah, ini sebagai pengingat dan cambuk ke kalian gitu. Kuliah yang serius, kalau tidak serius ya pasti tidak lulus gitu ya. Kalau tidak lulus berarti duitmu berapa yang kamu habiskan. Sekarang ini anggap 6 kali 7 ya. Berarti Anda masih harus menyiapkan duit 42 juta ya. Nah, kalau nggak serius mundur dari sekarang aja, kena kayak model rabi gitu ya. Iya. Saya itu kalau sama tetangga saya itu ditanya, Pak ini kuliahnya dilanjut apa tidak? Kalau tidak dilanjut terus anakku tak rabek nih ya, nggak tahu melebu kayak begitu ya. Jadi artinya mahal. Kita cari ilmu itu mahal. Jangan sia-siakan apa yang diberikan orang tua, jangan. Kita orang teknik ya, orang yang
terutama yang teknik ya, harus bisa menganalisa. Kalau tidak serius berarti orang tua itu rugi 42 juta ke depan itu ya. Seperti itu. Belum tambahan, minimal budgeting kita itu 42 juta. Karena saya anggap Anda sudah semester 1 terlampaui. Masih ada sekitar 7 semester ke depan. 6 juta kali 7, bayangin 42 jutaan lah ya. Bisa lebih, pasti lebih itu. Itu platform. Jadi harus serius, nggak boleh enggak. Oke, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan mata kuliahnya Pak Yitno yang ini tadi? Kebetulan ini tadi masih rapat, jadi ruangannya Pak Yitno masih banyak orang. Jadi, ada yang bimbingan, ada yang lain sebagainya. Oke, ada yang ditanyakan berkaitan dengan materi tadi. Kalau belum jelas, nanti videonya saya share lagi. Terus kemudian pelajari PPT-nya. Saya UAS akan banyak membahas tentang ini ya, karena ini saya pakai untuk luaran yang big data. Kalau kemarin kita luarannya memang video dan leaflet, tapi paling banyak video. Tetapi yang ini saya nanti paling banyak adalah tentang big data analisis ini ya. Jadi bagaimana cara membaca UJT pada PLS yang kemarin, bagaimana cara membaca UJT pada SPSS, bagaimana cara membaca hipotesis dan lain sebagainya. Kayak begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Sudah menulis absen? Ya, tulis saja nama, underscore name, underscore kelas, biasanya. Kalau tidak ada, saya kira sudah masuk semua ya, 40 orang anak ini ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Yitno akhiri dulu karena masih membuka lagi bimbingan ini apa, kayak virtualnya untuk KKN. Kebetulan Pak Yitno mahasiswanya di KKN di Krian, ada 40 orang anak juga. Oke, nggak ada pertanyaan. Siapa yang biasa aktif tanya? Cukup ya, kalau gitu.